Mungkin ada yang sepemikiran denganku. Kalau wanita yang sedang hamil itu terlihat lebih berkilau auranya, muncul inner beauty, dan pasti beda rasa ketika nganu. Gara-gara berpikir seperti itu, aku akhirnya punya pengalaman tak terlupakan bersama Sari, adik iparku. Kisah yang terjadi beberapa tahun silam, sampai sekarang masih menjadi rahasiaku. Ceritaku bermula di saat Sari, adik dari Warni, istriku, tertimpa cobaan. Sari yang hampir tamat SMA, ternyata Hamidun akibat pergaulan bebas. Sementara kekasihnya tak bertanggung jawab. Bagi keluarga besar Pak Darjo mertuaku, kasus Sari tentu menampar wajah dan bakal menjadi aib bagi kehormatan keluarga. Apalagi mertua aku itu termasuk pejabat yang cukup disegani. Walau cuma menjabat sekretaris desa, tapi Pak Darjo sangat dihormati warga. Pejabat desa yang juga tuan tanah yang dahulu sempat menolak aku saat aku melawar Warni Purtinya. 4 tahun yang lalu, Pak Darjo pernah mengusir Warni lantaran putrinya nekat untuk tetap nikah sama aku. Sehingga aku membawa Warni, istriku, untuk merantau ke kota, mencari kehidupan. Aku ingin membuktikan meskipun aku bukan orang kaya dan cuma bekerja sebagai teknisi elektronik, tapi aku bisa bertanggung jawab dan menafkahi istriku dengan hasil keringatku sendiri. Selama ini hubunganku dengan keluarga mertua memang jadi renggang. Pak Darjo dan istrinya merasa gengsi dan malu kalau Warni putrinya menikah dengan orang kismin seperti diriku ini. Hingga suatu ketika, di saat usia pernikahanku dengan Warni masuk 4 tahun, mertuaku itu mencari kami di kota ini. Mereka membawa Sari, putri bungsu yang sangat disayangi dan dibanggakan. Sari menangis di pelukan Warni, kakaknya, dan Bu Darjo menceritakan cobaan yang menimpa Sari. Pak Darjo ikut meneteskan air mata yang menunjukkan penyesalan pada aku dan Warni. Lebih baik Bapak punya menantu seperti kamu, Damar. Kalau kerjaanmu meskipun pas-pasan, tapi kamu ini bertanggung jawab. Maafkan Bapak dan Ibu yang sudah salah menilai Damar, ujar Pak Darjo. Iya nak Damar, kamu sama Warni kelihatannya bahagia, walau hidup sederhana. Ini si Sari yang kami banggakan malah begini, timpal Bu Darjo. Mertuaku berharap kami mau menerima Sari. Mencegah aib keluarga, Sari harus dipindah untuk sementara waktu, agar nama baik mertua aku tetap terjaga di desa. Sebelum perutnya Sari mulai membesar dan melahirkan tanpa suami. Warni sebagai anak mereka dan juga kakak dari Sari, tentu saja menerima dengan lapang dada. Apalagi selama kami menikah 4 tahun ini, aku dan Warni belum bisa punya momongan. Kata Warni, biar Sari ikut bersama kami hingga saatnya melahirkan nanti. Warni juga antusias akan merawat anak yang dilahirkan Sari sebagai anak kami. Ini merupakan solusi terbaik darinya. Walau dulu aku pernah sakit hati dengan mertua, tapi dengan kondisi cobaan yang menimpa Sari, aku jadi luluh. Aib Sari membawa berkah bagi terjalinnya lagi hubungan silaturahmi mertuaku. Enggak apa-apa, asalkan Dek Sari betah di sini, karena rumahnya kecil dan sempit, kataku. Usia Hamidun Sari baru 3 bulan saat ikut tinggal sama kami. Aku kesal juga kenapa ada lelaki yang jahat dan enggak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan Sari jadi melendung gitu. Padahal sejak dulu, aku dan Warni sangat mendambakan anak rasanya. Susah sekali dapatnya. Waktu aku pacaran dan akhirnya nikah sama Warni 4 tahun silam, Sari baru kelas 2 SMP.
Sejak SMP Sari memang nampak berbeda dengan Warni kakaknya. Anak ini kelihatan lebih genit. Nggak heran kalau akhirnya dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan sampai seperti ini. Sari udah lebih besar dan dewasa saat itu, sama kami di kota, apalagi kondisinya yang lagi hamidun. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sari dan Warni nampak akrab sekali, sebagai adik dan kakak. Sari yang masih bersifat manja kekanakan, juga akhirnya akrab denganku, kakak iparnya. Aku menyayangi Sari seperti adik sendiri, tapi lama-lama perasaanku mulai berubah menjadi lebih dari sekedar sayang. Apalagi Sari juga bersikap seperti selalu mengandung umpan. Menjelang usia Hamidun kelima, perut Sari mulai kelihatan besar. Kadang kalau ada yang bergerak, Sari tak sungkan meminta aku untuk mengelus-elus dan Warni senyum saja melihat hal tersebut. Kata Warni istriku, "Nggak apa-apa, aku sering ngelus perut Sari. Lagian kelak anak yang dilahirkannya kan akan kami adopsi sebagai anak kami. Biar besok anaknya lebih lengket mas," kata Warni. Seperti yang kuceritakan di awal, wanita yang sedang mengandung memang nampak lebih mempesona. Begitupun yang kurasakan dengan Sari. Adik iparku ini mulai bisa mencuri perasaanku. Sari yang sejak kecil selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sepertinya juga merasakan nyaman tinggal bersama kami. Setidaknya dia bisa melupakan masalah yang sedang dialami. Yang membuat aku kaget saat Sari berani bilang sesuatu kepada aku. "Mas Damar mau ngambil anak Sari. Apa Mas mau juga ngambil ibunya anak ini?" bisiknya saat aku mengelus perutnya. Darah dalam kulit mengalir lebih cepat. Dadaku berdebar mendengar pertanyaan Sari. Apalagi sorot mata adik iparku itu menatapku penuh harap. Aku merasa tak bisa mengendalikan diri. "Maksud Dek Sari?" jawabku dengan suara bergetar. Sari tak menjawab, malah tersenyum dan membimbing tanganku mengelus lebih ke bawah. Mas Damar nggak paham sih," bisiknya. Kata Sari, bayi dalam perutnya suka bergerak, mungkin kangen sama ayahnya. Jadi daripada cuma dielus-elus, mending aku kunjungi saja. Sekalian biar anak itu kenal sama ayahnya. Entah bagaimana mulanya. Malam itu, aku nurut saja ketika Sari memintanya. Kami seperti punya banyak kesempatan saat itu. Karena Warni, istri aku, diminta mertuaku untuk pulang ke desa. Selain untuk mengembalikan pakaian Sari yang masih tersisa di rumah Pak Darjo dan Bu Darjo, juga karena ada hajatan nikah kerabatnya, aku diminta tetap di kota menjaga Sari, adiknya. Malam itu Sari mengaku bahagia sekali. Akhirnya bisa kukunjungi seperti itu. Dia ngaku cemburu sama Warni, istriku. Setiap kali aku dan Warni terlihat mesra, Sari juga pingin kayak Kak Warni, katanya. Aku juga merasa bahagia. Baru kali ini aku bisa merasakan bedanya Nganu sama Bumil. Sebab Warni istriku kan belum pernah mengandung. Sejak itu aku dan menjalani hubungan rahasia ini. Aku tak peduli lagi siapa yang sudah menabur benih di sawah mungil Sari. Yang penting tugasku terlaksana untuk rutin dan rajin menyirami apa yang mulai tumbuh itu dengan penuh semangat. 5 bulan kemudian, Sari melahirkan seorang anak laki-laki yang akhirnya kami adopsi. Aku dan Warni sangat bahagia bisa punya momongan, walau anak itu bukan dari darah daging kami. Sari kembali ke desa melanjutkan sekolah SMA hingga tamat. Pak Darjo dan Bu Darjo senang karena aib keluarga itu tak sampai muncul dan menjadi perhatian publik serta netizen yang usil. Kisahku ini sudah lama berlalu. Dan akhirnya kini sudah mau tamat SD dan masuk SMP. Anak itu, Warni sangat menyayanginya seperti anak sendiri
karena ternyata Warni nggak bisa Hamidun. Sari sudah berumah tangga di desa. Dia menikah dengan Pak Rejo, pria Baya, sahabat Pak Darjo mertuaku. Setiap bertemu saat lebaran tiba, aku dan Sari sepertinya ingin mengulang semua kembali. Begitulah teman-teman kisah hidup yang pernah aku alami. Semoga bisa menghibur dan bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa kapan-kapan dalam kisah selanjutnya. Terima kasih.